guys, kembali lagi bersama gue Faisal, host dari Podsport, podcast e-sport yang akan membahas seluruh e-sport di muka bumi ini. Btw kita kedatangan tamu nih, kenalan dulu ya, namanya Arman nih. Gimana kabarnya Man? Alhamdulillah baik. Kalau lu gimana, Sal? Alhamdulillah aku juga baik. BTW lagi ada kesibukan apa nih? Oh, gue sih masih belajar sama main game. Main game, main game apa memang Man? Mobile Legends sih. Oh, nah, hero favorit, lu main ML sejak kapan? Kalau main ML dari lobbynya yang masih di apa ya? Melayang, lobby melayang. Lebih melayang. Season 25-an. 25 26 20-an ya, ya. 25. Iya, pokoknya Segitu. gak nyampe ini ya, gak nyampe 23 gitu lah. Pas mau pindah lobby, mau ganti lobby. Iya, pas mau Kan sekarang kita- lobbynya ini kan udah nggak apa tuh mapnya udah nggak melayang gitu lah. Udah berapa match sih main ML? Udah 8 ribuan. 8 ribu. Buset 8 ribuan, lu kayak pengangguran aja lo. Wajar lah kan apa ya game favorit gitu loh. Kalau lu berapa match? Lu dari kapan juga mainnya? Gua sih udah sekitar baru 3.900-an lah. Nah, tapi main dari season ini, season sama kayak lu sih 24 ya nah, 24 gitu. Dan yang pas lagi ini terus gue juga agak shock soalnya mau diganti, itu kan jelek banget menurut gue sih. Paling enak tuh yang pas terbang gitu, lebih enak aja gitu waktu yang pas lobby terbang. Nah, yang favoritnya apa nih mereka? Kalau gua sih mainnya dulu sebenarnya tank. Dulu tank tapi sekarang itu pindah ke hyper sama godlaner. Lebih suka main yang signature atau yang meta nih? Dua-duanya sih suka, tapi tergantung lawannya juga sih. Oh, kalau favorit yang bener-bener signature tuh tiba-tiba bisa lebih OP dari meta gitu. Sekarang ya, gue lebih suka Gringer sih. Gringer masih OP tapi banyak counternya juga. Banyak counternya, ya kayak Iritel ya yang Ya retail. Terus kan sekarang godlaner itu kan pada pakai vector damage-nya semua. juga agak nanggung sih. Pernah nyoba soalnya agak nanggung gitu. Buat pemula gitu. Kalau sekarang kan pada pakai vector semua jadinya banyak counternya juga. Nah kan gue ini hero favoritnya Nathan ya. Menurut lu Nathan nih masih ini gak sih? Masih masuk meta gak sih sekarang? Kayak apakah dia emang sebenarnya ternyata malah jadi ampas gitu sekarang kelihatannya? Kalau menurut gue sih masih tapi juga sama kayak Gringer banyak counternya juga. Cuman lebih enak kayak gitu ya. Soalnya entah kenapa gitu kayak lebih gampang gitu sama lebih sakit deh mereka sih menurut gua waktu itu. Iya. Pas pernah nyoba. Tapi kalau lawannya tipis-tipis juga lebih enak juga Nathan itu. Kalau ya masalahnya tapi ini sih apa build-nya ini mahal. Ya mahal, Holy banget, Crystal mahal tuh. banget. Holy Holy Crystal, Crystal. terus yang sayap tuh sayap merah apa sih namanya? Sayap merah. Yang sayap merah itu yang ngeluarin shield. Oh, Bloodwing. Batu yang Snaya tuh sama belum lagi pedang yang buat nembusin Iya, tebelnya itu. mahal. Duh itu banyak banget. Magic emang Iya. kebanyakan item itu mahal-mahal. Oh, iya. Makanya dia harus nunggu lama, harus late game. Menurut tuh meta di setiap call apa ini? Menurut tuh kalau meta di setiap call. Kalau Yang lu tahu aja. gua kan karena lebih suka jungler sama godlaner. Junglernya itu gua lebih ke assassin. Jangan lebih ke assassin. Assassin gua biasanya tuh sekarang itu tuh lagi YSS. YSS pertama Lancelot. Joy main nggak Joy? Dia masih tapi Oh, kurang ya? ini dia tuh bisa buat counter YSS. Untuk ya si ngejaga itu ngeselin banget. YSS juga bisa counter Joy. Berarti tergantung aja. Tergantung pilotnya lah. Timnya juga sih soalnya. Tim sama pilotnya. Joy kalau misalnya nggak ada tank itu timnya pernah sih Susah. pengalaman ya waktu main publik gitu main Joy maksa soalnya ya aku malah estes gitu udah tahu mau main Joy kirain bakal enak ya tapi nggak bisa ngapa-ngapain sih ujung-ujung Walaupun kalah romnya heal juga tapi susah. asalkan XP-nya tebel sih. Ya XP-nya tebel. Iya. Terus kalau dari godlaner itu sekarang itu lagi fighter kan. Sekarang malahan aneh juga nih, Esmeralda bisa ditaruh god lane, Chow bisa ditaruh god lane, Ruby pun bisa ditaruh god lane. Sebenarnya ya wajar-wajar aja sih cuman ya
tergantung nih jungler atau gimana, soalnya kadang kalau team fight jelas mesti ada yang high range gitu. Harus ada yang damage dealer juga harus ada. Ya soalnya makanya mungkin mungkin sering banget orang Indonesia nih kelihatan aneh gitu, karena emang mungkin jago tapi terlalu over ya sih itu kelihatannya. Iya. Dikit-dikit ini apa rugi Gotland gitu. Aneh emang. Tapi dari dulu udah rame sih ya. Ya dulu juga udah sempet kayak gitu. Sekarang man ada baru lagi. Apa tuh? Yuzong Gotland. Yuzong Gotland wajar sih itu. Kalau itu Tapi emang pernah nggak sengaja gitu lagi main. Aduh, XP-nya malah MM. Udah gitu ngotot lagi malah MM kayak XP, ya udah ngalah. Enak ternyata. Malah masuk meta. tapi emang Yuzong itu emang apa ya? Dibilang sakit enggak, dibilang sakit banget juga enggak. Ini Terakhir sih ngerasain heal-nya tuh nggak seenak dulu, ngerti gak sih? Dulu tuh heal-nya kayak misalnya nih, lagi B1 nih. Kalau dulu tuh pas B1 nih, tinggal kabur aja gitu. Nanti darah mereka iya. hilang dikit Darahnya gitu. Jadi kayak ngikutin pede, itu. kayak aura farming gitu tiba-tiba abis gini. Tapi sekarang kayak ada yang aneh gitu waktu udah Iya. balik, kan udah tahun pensiun ya. Balik-balik tiba-tiba jadi begitu. Itu kena nerf atau gimana sih terakhir sempet? Kurang Heal-nya? tahu ya karena kurang main Yuzong juga, jarang. Tapi apa ya? Kalau update gitu tuh gue itu kurang ngikutin. Oh iya, hero yang pernah ngebawa lu ke Glory apa tuh? Hero yang pernah ngebawa lu ke Glory gitu. Misalnya nih lu, aduh pengen Glory gitu. Akhirnya lu bisa Glory karena hero ini gitu. Gue nih dulu sempet mid Mid. Mid. Itu, tapi itu ngebawa lu ke ini enggak? bawa Ke Glory? bawa ke Glory. Gue pakai Kadita. Oh. Itu malah udah Kadita itu udah 1633 match. Gue dulu Glory pas inget banget pas lagi kurban. Jadi pas lagi kurban tuh lagi ada sapi. Pakai hero apa? Nendang-nendang gue pakai Argus. Uh, Itu tuh Argus. enggak, terakhir tuh emang ganti-gantian XP MM hyper gitu, XP MM hyper. Nanti gue main terus gitu. Terus gue ngerasa kayak ada yang aneh, kayak ngerasa apa, Argus ternyata enak gitu. Jadinya sering pakai juga. Terakhir tuh pas lagi kurban tuh lagi ada yang ini ngurusin sapi, gue malah main ML gitu. Pas main inget kalau nggak salah waktu itu posisi kalah tapi musuhnya blundernya tuh gak ada yang ngejaga base. ya. Jadinya ya Lu push. lu tau gak sih teknik apa, teknik Argus masuk ke base musuh tapi minion, jadi dia tuh yang masuk duluan. Jadi dia masuk dulu ke base-nya, terus ulti, nanti minionnya ini Oh. bakalan ngebantuin buat Iya, iya, ngancurin iya. defense turretnya, Iya, dia tahu. yang nahan. Iya, tahu. Gitu, nah itu tuh terakhir tuh, terus menang langsung Glory tuh. Bangga banget sih waktu itu. Ya karena udah lama banget pensi ya, itu udah setahun. Balik juga paling cuman karena mabar sama temen, jadinya sekarang udah gak nge-push sampai immortal sih biasanya. Terus kalau yang lu ke Glory itu apakah cuman Argus doang? Enggak jelas dong, pasti. Terakhir gue inget tuh, gue waktu link di buff, Link. itu tuh waktu link eranya di buff tuh, itu gue sering banget tuh main link. Waktu itu soalnya FOMO pengen assassin, pengen jago assassin gitu. Ngeliat link, gampang ini mah, beneran gampang sih, beneran gampang, enak. Terus Nathan, ya seperti yang gue bilang, gue kan favoritnya Nathan. Hero favorit lu ya? Nathan, tapi waktu itu bukan Nathan yang pas kita ada ngulang-ngulang setiap basic kita kayak, Ya, tapi tahu, yang tahu. bener-bener fokus ke damage. Itu waktu itu gila sih, pernah one hit musuh gitu. Kalau kan lu suka Nathan, Iya. favoritnya Nathan. Ya, Lu udah berapa match? 700 sih. MM-nya tuh terakhir 4.300-an. Kalau win rate-nya? Win rate-nya 56,5%. Kalau season ini sih 72 ya, 72% untuk season Berarti Nathan lu emang jago ya? ini. Ya karena dulu mau cerita lucu, mau kasih pengalaman lucu nih. Dulu gua waktu itu ngeliat di TikTok Nathan ini pakainya buat attack speed. Itu ternyata video lama, tapi gua malah otak gua tiba-tiba ngikut gitu. Gua pakai tuh buat attack speed. Itu ngebawa gua Terus? ke Mythic pertama kali. Ke Mythic lu seneng, Jadi bangga? legend ke Mythic, pas gua cek ke build, apa nih kok pada buat magic semua? Lah buat magic semua. Jadinya ternyata gue yang salah. Gue coba buat magic. Sakit sih, cuman kayak ada yang kurang gitu. Cuman tetap gue pakai sampai sekarang. Berarti apa ya, win rate lu itu di Nathan itu tinggi.
Eh, di season sekarang season 72. sekarang terakhir sih lihat 72, soalnya sempat lost streak sampai 5 kali. Tadi jadi nggak tahu gitu. Sempat juga waktu itu naik dari Epic ke Legend tuh, dari Epic sampai Legend 3 itu win rate 72%. Tapi publik lah. Ya Jadinya kebanyakan kalau kita main solo itu emang gitu emang sih. susah Emang ketemu tim pejuang yang solo pas. gitu. Lu pernah glory? Nah, Itu party atau solo? kadang-kadang party, kadang-kadang solo. Nggak Tapi tentu. dominan party ya? Dominan party ya. Oh, dominan party. Wajar sih glory. Kalau gua waktu itu benar-benar kapan glory? Kapan Solo. glory? Solo terus. Oh, lebih sering solo. Lu? Enggak loh. Oh iya, solo terus gitu. Jadi kalau nggak duo, itu pun duonya juga kasihan soalnya solo terus. Jadi kita kayak soul smith gitu lah, main. Bedanya dia belum glory, gue udah glory. Kasihan sih. Nah itu pokoknya dulu kapan glory gitu. Sampai main sampai di kurban gitu gue main Terakhir lu glory berapa nih bintangnya? 55 sih. 55. Soalnya dulu pas sudah pede, aduh incer 60 nggak bisa, emang jago-jago sih. Nah, menurut lu skin, kan lu pernah beli skin nggak? Pernah. Nah, menurut lu skin penting nggak? Skin kalau menurut gua skin itu nggak penting, tapi yang pentingin di Mobile Legends itu gameplaynya. Gameplay. Tapi lu pernah beli skin itu yang mahal gitu? Pernah. Skin apa tuh? Yang mahal gitu. Mahal sih nggak ada. Oh, nggak ada. Paling Diamond kuning. yang mentok-mentok apa ya, skin kayak like brown. Like banget ini. Dari diamond kuning atau gimana? Ada diamond kuning juga ada. Tapi Epic itu ada yang nggak pakai diamond kuning. Epic ada yang nggak pakai diamond kuning karena Kata gue mah mending lu ini dah. Mending lu pakai tips hemat. Tips hemat buat pakai skin. WDP kan juga bisa kan Iya, beli skin. WDP gitu. Ya buat tips hemat ini. Terus awal masuk WDP itu ini ya lu main ini ya. Kapan sih terakhir masuk WDP masuk cup waktu itu? Awal-awal masuk. Gue lupa deh, itu udah lama kayaknya sih udah lama ya, nggak tahu dah. Oh. Itu waktu itu rame yang banyak beli skin gitu gara-gara itu ya. Iya banyak karena Murah gitu. tipsnya tuh hemat, murah, dan bisa dapat skin gitu. Jadi orang-orang kan nggak mau top up mahal-mahal, Oh ya lu jadi yang maunya WDP. ya lu Vero favoritnya Granger kan? Ya keren. Granger lu punya skin apa yang paling tinggi apa tuh skinnya? Skinnya paling tinggi yang crate, kayak yang crate itu yang ungu. Yang ungu, yang Itu spesial. karena Lu nggak beli yang light bukan bukan yang Granger? spesial loh, saya pakai apa gitu, pakai Ungu terus ungu ini ya efeknya. ungu, pokoknya skinnya semuanya ungu. Waduh, singkat gua spesial sih kalau ungu. Gue lupa ya. Oh ya. Udah lama nggak main Gringer. Oh iya, kalau gue sih paling enak pakai script ya. Terakhir. Dulu waktu Tapi- masih Infinix sampai Tapi punya skin Nathan. Nathan punya yang elite sama yang ini doang. MSC kan gratis tuh. MSC gratis. Bedanya waktu itu gue lagi males banget main ML. Terakhir lagi main lagi sering banget tuh main catur sama main game story, jadinya suka kelupaan. Ya akhirnya nggak dapet skinnya. Dulu gue juga mau dapetin Nathan MSC itu, tapi Cuman males juga ya. males, Iya. bosen karena Ya emang ML waktu itu belum ada. Waktu itu emang ngebosenin aja gitu. ya bosenin karena apa ya, ada game yang lain gitu. Iya. Posisi yang juga nggak harus main ML terus ya, jadinya gitu. Map menurut lo map yang baru ini gimana sih? Map yang baru yang 3 map itu yang kayak yang map jebol apa namanya? Map apa namanya sih yang jebol tuh, yang bolong? Oh, Broken Walls. Ya, ada Broken 4 Walls. kalau nggak salah mapnya itu. Oh 4 bukan 3. Gak tahu, lupa. Antara 4 atau 3. Oh itu. Kita bahas yang singkat kita aja ya gitu. Ya yang seingat kita itu. Menurut lo mantep gak itu mapnya? Kalau Broken Walls itu ada kurangnya, pasti semua map itu ada kurangnya, ada kelebihannya. Ya kalau kelebihannya apa tuh menurut lo? Kelebihannya dia tuh kayak hero-hero yang apa ya, kayak Johnson kan dia naik mobil. Kalau banyak batu kan dia susah bergerak kan. Iya, itu Kalau Broken Walls. Walls itu kan banyak batu bolong, dia bisa lewatin, dia bisa masukin. Nah kalau Broken Walls gue nggak berani sih Keuntungannya main itu. Nathan. Nanti ditabrakin sama ini. Tabrak-tabrakin Tapi kalau Johnson. kekurangannya di hero Van, Di Hero Fun, iya sih Hero Fanny Fun. susah kalau Fanny ya, si Fanny itu. kan dia harus iniin tembok kan, batu-batu.
Jadinya kalau batunya hilang susah. Iya. Fanny Dinox itu ya? Seinget gua. Dinox. Seinget gua waktu Kalau itu. seingat gue terakhir di buff. Kok gua sempet liat rumor soalnya atau gimana gitu, soalnya jarang banget liat patch. Ada yang bilang damage-nya kayak Alucard gara-gara ini. Jadi kecil banget. Oh itu yang katanya apa ya, yang dia gesek ke tembok terus Iya. ada apa ya, yang pokoknya dia ngedeketin musuhnya terus langsung ke hit sendiri. Iya, kayak musuhnya kayak sendiri. Apa? Oke itu udah dihilangin sama musuh. Oh, yang Karena itu sakit dihilangin. itu. Aduh, ya udah nggak guna tuh ya kok. Serius, Iya, kalau udah nggak guna itu. Susah dia Nggak usah makanya. di ban, udah tinggalin aja ada yang make gitu. Tapi Fanny itu juga gitu-gitu sakit juga. Ya cuman ya udah kurang gitu dulu kan pas lagi Dulu main, lebih OP apalagi pas daripada main sekarang. Nathan gitu. Fokusnya waktu main Nathan tuh yang penting skill 2 ada aja udah. Pokoknya kalau ada Fanny itu harus siap skill 2. Serem sih kalau nggak ada skill 2 gitu. Tiba-tiba udah gesek-gesek gitu. Mati dah. Emang susah sih kalau Fanny itu, apalagi ultinya itu loh. Ultinya sih waktu dulu ya. Langsung ngegeprek. Dari mana dari mana. Nah, abis Pokémon Walls apa sih lupa gue namanya? Flying Cloud. Oh, Flying Cloud itu cuman yang awan doang ya? Ya, Ya Wan. cuman dia, enaknya sih dia mempercepat rotasi lah. ya Rotasi. bisa nyolong laut gitu. Terakhir main Joy tiba-tiba nyolong laut gitu. Kalau yang ketiga itu Grass apa ya kan? Grass yang rumputnya banyak Dangerous banget. Grass. Dangerous Grass tuh. Itu sih paling enak ya buat jungler kayak lu Ya, gitu. kayak Julian yang Ya. jump scare saber. Julian, Saber. Paling enak sih Julian ya. Iya, Julian paling enak. Kalau saber kan masih ada counternya Purify. Iya, kalau Julian tuh kalau udah nge-damage ya udah pas aja. Kalau emang pakai WN juga kan nggak bisa. Lu punya Karena flicker, lu punya kuasa, udah gitu doang. WN itu kan ini ya, cuman Ya, buat nggak bisa buat magic. ya kadang ada bisa kan buat epic yang main yang pakai wand depan Nathan gitu. Ngakak gua ya. Malah kena one hit, Cok. Pakai WN depan Nathan. Kan sekarang nih MPL lagi lumayan ini ya, lumayan rame ya sekarang apalagi Evos udah ini ya, jadi bagus lagi ya Evos. Masih dikit sih, dia kebantu sama Alter Ego ya kalau nggak salah. Alter Siapa Ego sih lupa? itu masuk sih. BTR kali. BTR ya. Ya, itu. Sama Onyx lah. Menurut lo sekarang yang lagi nominasi apa nih? Onyx sama BTR. Iya. Nah, favorit lo apa kalau ini ya e-sportnya? BTR. BTR juga berarti ya Kalau gua lu? Onyx. Ya kita sama-sama di ini ya. Di atas ya, lah. podium. Pucuk dingin boy ya. Upper bracket kita. Iya. Nah, apa lu suka ini sejak kapan BTR? Gue sebenarnya awalnya itu bukan suka BTR di MPL. Di Dulunya apa tuh? di PUBG. PUBG. PUBG sekarang masih rame gak sih? PUBG udah lama nih nggak denger. Tergantung sih, kalau orang yang lebih suka PUBG pasti dia apa ya? Dia sering nonton PUBG, Nah, rame maksudnya juga PUBG. game-nya masih rame nggak game? Kalau gamenya sih masih Masih rame ya. Iya. masih banyak yang main, tapi sama kayak Emil bosenin. Kalau bosenin terlalu repetitif. Ya. Dan lawannya tuh lawan apa ya, kayak susah. Karena kan harus aimnya pakai gyro, Iya. gyroscope. Cuma menurut gua sih masih enak ya soalnya cuma nge-aim doang daripada CODM yang itu Kan satu-satu. survival juga kan, Iya, survive Battle Royale. dari Jadi zona. juara 2 juga udah seneng soalnya tetap poinnya tinggi gitu. Apalagi nomor 1. Kalau lu suka Onyx dari kapan? Onyx suka dari ya 2024-2023 lah. Waktu Onyx ini masih ada cewek. Oh, Waktu baru berarti ya? M4. M4 Yang M4 kata Kumar. berarti M5 atau M4 sih yang ada Kumar itu? M5 Oh, M5 ya, si Kumar itu tuh. berarti 2023 ya? Iya itu Kumar. Kan awalnya MSC dulu kan ya? MSC menang ya waktu itu. MSC menang, habis itu M5 hampir menang. Runner up. Itu karena Kumar. Ya Kayak ini kemarin belum stamina sih. Ini masalah stamina, wajar aja sih. baksanya belum di situ. Iya, lompat rumput gitu. Berarti baru dong. Ya masih lumayan baru lah. 2 tahun ya dukung Onyx. 2 tahun ya 2 tahun juga dibilang enggak sih, kemungkinan setahun soalnya abis lihat Onyx cupu nih ya udah gitu terus tiba-tiba hobi ke baru nih udah bukan game compare lagi waktu itu
main game gacha ya itulah, jadi ini jadi lebih sering main game kayak gitu. Hmm. Nah, menurut lu nih, Onyx sama BTR ini saingannya bersaing lumayan kuat gak sih? Atau mereka ini emang kebetulan aja di podium? Kalau dibilang kebetulan juga enggak, tapi emang kedua tim ini tuh kuat. Kita bisa lihat dari gameplaynya, mereka itu sangat konsisten lah. Yang Dibilangnya kan konsisten sih berdua. Onyx itu win streak dia. Keterkalahkan dari week 1 sampai week 9 akhir. Iya, coba kan Tapi di week 8, terakhir kalah ya. week 8 atau ya week 8 dia kalah sama BTR. Iya. Nah, Pesaingnya. gimana kalau kita bahas match terakhir itu tuh yang week 8 day itu nggak sih waktu itu? Dia ada itu kalau Ya, nggak salah. kalau Di kita bahas kan ya? Lu di udah nonton jam-jam kan? terakhir. Lu udah nonton kan? Lu kalau lu udah nonton? Udah dong aman. Waktu itu sih terakhir gue lihat udah kalah dari awal sih mereka. Ya di Tiba-tiba di turtle no positioning. Itu emang penyakit asli Onyx sih. Kalau udah di top atas gitu, ada aja sekali kayak gitu. seingat gua di turtle pertama ini posisinya Megatron itu udah sangat menang. Tapi Onyx itu masih memaksa. Iya, Jadinya posisinya di tuh. hampir wipeout. Sisa si Savero di Iya, bawah iya. sendirian. Si MM ya. Nah, Ya Harit intinya, ya. ya intinya emang dari awal udah kalah di turtle. Kalau match kedua gue agak lupa sih. Kalian kenapa sih? Gue udah agak lupa kalau match kedua. Kalau match kedua itu sebenarnya kedua-duanya itu ada blundernya. Ada blunder ya? Jadi nggak cuma dari Onyx, Tapi dari BTR juga. BTR juga ada. Tapi kok ujung-ujungnya kalah ya? Gue lupa banget. Dia kena comeback karena si Eman ini god lane-nya BTR, dia ngepick meta yang gua bilang god laner fighter Apa tuh? Chow. Agak kurang sih. Dibilang Nah tapi kalau si Eman ini mainnya bagus. mainnya bagus ya. Dia Tapi- tahu position. Ada hero range gak di sana pasti. Misalnya jungler MM atau maginya punya range yang jauh banget. Kayaknya sih ada deh. Gue udah lupa juga, pokoknya gue seinget itu kena comeback, Onyx itu kena comeback, posisi Onyx itu lagi menang. Ya, kena comeback ini ya nafsu di turtle gimana? Bukan, dia kena comeback War. War ini posisi pertama ini menang. Tapi kan itu belum ada Chow Eman. Aduh. Iya. Nah, Eman itu ngambil dari belakang. Skylar ini nggak ada purify, Sekarang ada purify. nggak ada. Sedangkan kan Chow itu kan ada ini ya, apa namanya? Kalau purify itu kan Buat nahan, buat kabur gitu. kabur dari apa tuh? Cow. Dari ulti yang apa tuh? Yang CC. CC nah ya. Control. Hard control itu kan Chow itu kan gitu kan, ultinya kan CC. Iya. Dia ulti. Nah, Chow-nya Eman itu sakit banget hitnya. Berarti emang Kayak posisi sekali blunder tau gak sih skill satunya? ya? Yang ini ya yang tendang-tendangan ini. Iya tendangan itu kan sakit ya. Iya. Dia sakit sekali hit itu, wah itu udah kan maksudnya sebenarnya darahnya tuh banyak. Skylar itu darahnya banyak. Iya. Nah kena hitnya itu langsung di ulti mati Skylarnya. Nah ada Sansnya kan, Sansnya juga mati. Oh, jadi Terus sisa Keyboy. Nah Keyboy itu koam sendiri ya. roam sendiri Itu dan menit ditahan. berapa tuh? 20-an ke atas, 24 kok. Aduh, berarti matinya lama itu. Iya udah Pasti lupa itu. udah 50 detikan. Soalnya kalau koam sendiri pun kalau koamnya apa tuh koamnya? Baksia dan itu Ah. setengah darah. Kasihan sih Baksia. Kalau harusnya koamnya CC sih. Kalau koamnya CC kayak si Tigreal gitu. dia Tigreal. masih sempat ngedefend. Apa ya, Carmilla banyak lah, tapi ya namanya juga game ya pasti Masih ada kesalahan lah. ada gitu. kesalahan, nggak semuanya benar. Paling lagi mabuk tuh gimana juga. Aneh banget soalnya. Terus aneh ya pemainannya gitu. Tiba-tiba sering kalah gitu. Terus kalau menurut lu nih kan ini ntar lagi playoff Ya, tanggal 29 itu udah playoff, udah playoff. udah kalau nggak salah ya, pokoknya ntar lagi udah playoff. Kalau menurut lu siapa yang bakal menang Playoff. MPL? Antara Onyx sama BTR sih. Pasti menurut gua ya. Bagi fans Onyx pasti masukin Onyx, cuman
BTR juga ada kemungkinan. Ini yang dapat tiketnya itu top 2 kan. Juara 1 sama runner up. Kalau singkat gua kalau yang juara 2 sama juara 3 ntar juara 4 sama juara 3 ini lagi ya. Match lagi. Buat Enggak langsung dulu doang. langsung dulu dong. Itu kayaknya peraturan dulu ya atau nggak tahu dah. Ya udah lama sih. Oh itu peraturan dulu ya. Kan emang Kayaknya ya. soalnya Karena kalau udah tua banget main ML udah lupa gitu sama perubahan sekarang. Nah apa kan ML udah lumayan banyak kita bahas nih. Nah menurut lo e-sport itu selain ML menurut lo apa aja yang menarik selain ML, PUBG sama COD yang kita sempet bahas dikit tadi? kalau gua main itu kan ada Free Fire, PUBG. Nah PUBG itu menurut gua masih top lah, Ya, masih top. masih gitu. bagus. Free Fire juga FF masih agak aneh, bagus. Tapi emang bosenin juga ya, FF, ya. karena casternya itu apa ya, casternya itu kurang banyak omong lah. Iya kurang ini terus juga toxic ininya kalau udah kalah gitu terakhir lihat gitu sih. Kalau selain itu nggak ada lagi gitu lo main e-sport selain itu nggak ada lagi. Nggak ada. Kalau catur gua tuh kurang lah, nggak bisa. catur APK gitu. Nggak bisa. Oh Gua nggak bisa main catur beneran. catur gitu nggak bisa. Gua nggak suka, emang dari dulu nggak suka sih. Oh iya kalau gue sih main catur pakai teknik ekstrim sih buat belajar. Jadi gue bikin akun puluhan sampai banyak banget itu cuma buat biar bisa main sama yang tingkat tinggi gitu biar paham. Jadi emang effort itu kalau masalah main catur. Terakhir juga main catur sempat 6 bulan tuh ya main catur mulu gitu. Ya sampai ini sekarang catur masuk ke MSC ya seingat gue. Masuk terakhir tuh masuk dia. Ya ada World Cup juga, Marcus Liquid dapat Marcus. Piala Dunia juga masuk. Piala Dunia Masuk. MSC sama Piala Dunia ya. Iya. Piala Dunia yang pakai APK gitu kan? Yang pakai komputer gitu caturnya? Atau yang catur beneran langsung? I think. Kalau juara dunia mah, juara dunia itu mah emang udah paling rame. Cuma waktu itu MSC kan catur masuk tuh. Itu pakai tim Liquid Oh, dapat tim Liquid emang. Marcus sama ini, lu tau gak sih yang orang India itu tuh? Oh, yang ini yang. Pakai kacamata, bukan Iya, Dukesh. Yang pakai kacamata gitu. Bukan Dukesh jadi nah. Yang pernah lawan Magnus itu kan? Yang seri lawan Marcus waktu itu. Siapa ya namanya? Lupa ada, pokoknya dua itu tuh. Itu dua-duanya dapat gitu. Sama ini siapa namanya? Yang Fabiano sih gitu tuh. Fabiano yang juara dunia kedua itu juga masuk sih gitu gua. Gue sih Ingat kurang. gua ya. Ya, Ingat gua. gue sih kurang lupa. Karui itu segala macem. Oh, tapi CODM kayaknya ini kenapa e-sportnya agak kurang rame ya CODM? Padahal gameplaynya menurut gua menarik banget sih. Kayaknya karena Kurang popularitas di Indonesia nanti. gitu bias, dan CODM kan ada dua device kan, Ada di yang mobile yang mobile sama yang sama yang di PC. kalau yang PC itu Yang kalau menurutku yang lebih ramai itu yang di PC. yang PC jelas itu Warzone. Warzone itu kan sama aja ya kayak COD gitu. Kayak ya pokoknya lagi ini franchise Call of Duty. Nah, Call of Duty mobile nih kayak nggak semuanya. Bedanya kalau Warzone ini kan movement yang agak kayak apa? Lebih realistis. Smooth realistis gitu ya, enak banget. Tapi kalau CODM lebih ke kaku sih. Cuman masalahnya ini CODM nih kayaknya kalau dibilang e-sport juga ekstrim gitu sih gameplaynya. Karena ada yang skill ngesotnya itu tuh slide itu benar-benar ngeselin sih. Bayangin aja misalnya lagi bom apa gitu yang bom itu tuh yang kayak gameplaynya mirip sama Valorant. Yang masang bom gitu. Lu mesti tim yang masang bom, tim yang jinakin bom gitu. Itu Kayak tuh. gua udah lama nggak main CODM. Seinget gua inget banget waktu itu pernah nge-clutch sampai dari 004 nih sampai 44 waktu itu. Waktu itu pakai apa ya? Waktu itu tuh pakai senjatanya apa ya? Lupa gua juga. Pokoknya yang fire rate tinggi lah. Lu pernah main COD memang? Dulu. Tapi sekarang enggak sih. Dulu pernah. Tapi palingan bentar doang. Oh iya. Gua trauma sih sama petinju di sana. Yang kalau melee one hit tuh. Pernah lagi. Dah. Anjir ada petinju jo oleh belakang gitu. Memang enggak lucu gitu. Tiba-tiba ninju aja selesai bah. Tamat coba lihat. Ya walaupun sekarang udah berhenti sih. Udah jarang sih main game-game kompe gitu. Ya karena juga ngebosenin.
sama semua game itu pasti ngebosonin. Kecuali kalau game story kan ya, kalau itu kan pasti ada aja yang kayak dunia luas gitu, penuh waktu gimana, jadinya enak gitu sekarang. Kalau lu sekarang masih sering main ML lagi bang? Atau udah jarang? Masih bukan bukan sering bukan jarang. Oh tapi masih ini nggak apa game-game Masih kompe? main lah. Game kompe masih main nggak? Jarang udah jarang. Cuma ML doang gitu. Terus juga, tapi lu suka game story nggak? Gua suka, tapi Yang nggak flashy gitu? yang enggak kayak Ketahuan sih. storynya Soalnya sih emang orang gua suka suka liat dah, TikTok gitu orang Indo. yang kayak lu bilang gitu. Silau woi. Silau gitu. Dan yang game yang banyak efeknya gue lebih nggak suka. Iya. Lu nyoba PGR tuh Punishing Raven. Udah klap klip muka lu gitu. Klap klip lu lagi main klap klip. Terakhir. Nah, jadi kesimpulan lu kalau tentang e-sport nih apa nih? Kayak ML segala macam. Menurut gua olahraga itu nggak cuman keringet doang lah, nggak cuman fisik. Iya, jadi ada e-sport Ini yang ada olahraga apa ya, digital gitu loh. digital atau enggak olahraga yang berfokus ke IQ gitu. Ya ada ke IQ, ke chemistry, Iya. kerja sama tim gitu. Kalau menurut lo gimana nih kesimpulan? Kalau menurut gua sih ya kesimpulannya ya menurut gua ya e-sport ini olahraga yang sangat berguna ya karena nggak semua orang fisiknya itu kuat gitu. Tapi mereka ingin jadi orang yang terkenal. Karena olahraga emang terkenal banget dengan orang-orang yang kesulitan gitu terus bisa jadi sukses. Olahraga tuh paling terkenal sama itu. Dan Ya, kayak Ronaldo gitu, itu kan terkenal banget karena mereka dari dulu bekerja juga keras kan. bekerja keras gitu. Kerja Beda keras. sama kayak yang menggambar yang kadang punya bakat tapi ternyata ini nggak bisa atau mungkin ya intinya hal-hal lainnya itu kan kadang butuh duit segala macam. Tapi kalau olahraga ini kalau udah dilihat sama seseorang itu jago, mereka nggak peduli yang penting ini jago, ya kan ya? Berarti olahraga juga e-sport juga ini nggak boleh Nggak boleh berlebihan, harus ada waktu istirahatnya. Kalau kita nggak istirahat pasti kita akan drop lah Iya, kondisi pasti. kita. Dan harus olahraga juga. Paling ikonik pas Ramadan ada orang bilang lagi menjaga emak nggak bisa tidur mau ngejagain aslinya malah lagi push kayak paling Ya sering biasa lah, karena e-sport itu kan olahraga yang paling apa ya, paling cepet lah, ya paling enak. paling enak. Tapi kayaknya dan nggak cepet sih ya lu tau Orang-orang Dota tahu 2 lu tau Dota 2 yaitu 1 match 1 jam 22 menit 20 menit 1 kalau jaman. game-game gitu emang susah lama. Ya e-sport PC ya ini kan kita bahas kalau e-sport mobile jelas cepet dong. E-sport PC ya ada itu lama banget sih biasanya. Lu pernah coba e-sport PC? Pernah Apa tuh? Valorant. Valorant. Tapi itu cuman minjem di Kurang, apa ya? kurang sih gue kurang suka soalnya ya repetitif banget cuman nembak selesai gitu. Kalau gue itu pinjem di laptopnya, Abang lo? bukan, Bapak lo? ada om lah, Oh om. minjem lah di situ, minjem nyobain. Awalnya seru, tapi Lama-lama bosen kan? kembali lagi gamenya ribet, gak ngerti. Awalnya cuman ngerti dikit dong dan ngebosenin. Ya ngebosenin gitu. Oh ya lu kan pernah bilang katanya suka game story tapi nggak suka yang flashy. Jadi lu pernah nyoba game story mah? Pernah. Pernah. Game apaan tuh? Jarang Apa ya? sih nemu yang suka gitu di Indo. Story tuh, aduh, gua cuman mainnya dikit lagi ya. Apa aja sebut aja soalnya emang pengen tahu ya. Story yang tau gak sih yang berdua itu, yang ibu bapak yang jadi kecil, Ibu bapak jadi, X to ibu bapak jadi kecil. ah Waduh gua mainnya game-game ini lagi. itu kan story yang 2 orang gitu kan. Oh. Itu Oh, termasuk story gak sih Little kamu? Nightmare. Ah itu juga pernah main. Oh, Little Nightmare. Tapi Little- itu lebih ke puzzle story-nya juga nggak terlalu di Tap- linear ya. Tapi yang maksud gue yang tadi itu, ibu bapak yang kecil itu tuh, Nama game apa tuh? Lupa ya. aduh, Mobile atau ingat PC? tadi. Dia ada di PS, PC Lu beli PS emang? ada, Oh, lu main di PS. main. Oh, PS main. Lah, lu beli PS mainnya game apaan dong? Gue eFootball. Oh, gitu. Terus yang game itu yang gue bilang, Little Nightmare, ya. PS berapa nih? Spider-Man. PS berapa? PS 4. Lu nggak coba Ghost of Tsushima?
Wah, gua kalau game-game itu kurang tahu ya. Oh, beli aja Angkat coba. tangan dah, Bah. Ya coba aja sih. Kenapa? Ya mahal sih 500.000. 500.000. Paling enak tuh PC sih sebenarnya. Ya PC emang gua lebih suka PC sih. Diskonnya enak banget tuh. Oke, nah teman-teman jadi gitu tuh game-game ya e-sport gitu yang ternyata itu mereka ini adalah olahraga yang tidak perlu keringat gitu, termasuk juga catur yang ternyata juga sekarang udah masuk e-sport gitu. Saya juga nggak nyangka masuk e-sport. Mana Liquid punya Magnus lagi sama ini, sama siapa ya, sama si orang India itu tuh. Nah jadi terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mendengarkan obrolan kami tentang e-sport dan juga game-game lain yang mungkin aja kita sukai gitu, atau olahraga-olahraga yang olahraga yang cenderung nggak membutuhkan fisik yang terlalu tinggi. Nah sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.